Saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, salam jumpa kembali dalam Busah, Butiran Sabda Allah Harian, Sabtu 28 Desember 2024. Pesta Kanak-Kanak Suci, Martir, hari keempat dalam oktav Natal. Bacaan Kitab Suci, bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 1 ayat 5 sampai bab 2 ayat 2. Bacaan Injil Matius bab 2 ayat 13 sampai 18. Natal dan ketidaknyamanan orang yang congkak dan arogan. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang-orang yang merasa diri berkuasa atau sang penguasa selalu memiliki rasa terancam oleh kehadiran seseorang yang mungkin memiliki kelebihan daripada dirinya. Rasa terancam itu semakin menggerogoti hatinya oleh rasa takut kehilangan kekuasaan yang membuat sang penguasa bereaksi sedemikian rupa sehingga dapat menjadi bermusuhan dan kasar terhadap orang lain, bisa berupa tindakan kekejaman dan keji dengan pembunuhan. Seperti lazimnya, yang menjadi korban adalah mereka yang lemah dan tidak berdaya. Itulah yang dilakukan oleh Raja Herodes, sang penguasa yang brutal ketika mendengar berita tentang raja orang Yahudi yang baru lahir. Raja Herodes merasa kedudukannya terancam dengan lahirnya Yesus. Ia merasakan tahtanya mulai goyang. Kedatangan Yesus sang Raja Damai menyebabkan kekacauan besar dalam diri Herodes. Itulah sebabnya ia tidak segan-segan membunuh semua anak laki-laki yang berusia 2 tahun atau kurang. Anak-anak yang tidak bersalah menjadi korban kekejamannya hanya karena ingin memastikan bahwa Yesus termasuk di antara anak-anak tersebut. Telinganya sudah tuli untuk mendengar ratapan para ibu yang harus kehilangan anaknya. Mata hatinya buta untuk melihat penderitaan begitu banyak orang. Saudari dan saudara yang terkasih, kehadiran Kristus kerap menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang yang congkak dan arogan. Hal ini dapat terlihat dari pesta kanak-kanak suci yang kita rayakan pada hari ini, yang menunjuk pada kenyataan bahwa kuasa kegelapan menjadi gusar terhadap terang Kristus, dan ini terus terlihat di sepanjang sejarah keselamatan. Ada banyak orang yang menjadi korban demi imannya kepada Kristus, seperti kanak-kanak Bethlehem. Meskipun tidak mengerti, kanak-kanak itu telah menjadi martir yang rela mati demi Kristus. Namun darah anak-anak tak berdosa itu terus berteriak, menentang tindakan yang kasar, kejam dan keji yang masih berlangsung juga hingga saat ini. Saudari dan saudara yang terkasih, tangisan anak-anak Bethlehem yang menjadi korban kekejaman Raja Herodes harus membuat kita ketakutan untuk tidak bertindak dengan cara yang bermusuhan atau kasar terhadap orang lain, terlebih terhadap anak-anak. Karena sampai saat ini, anak-anak selalu menjadi korban kekejaman orang-orang dewasa. Tindakan aborsi, kekerasan terhadap anak, pelecehan seksual, dan pembunuhan terhadap anak-anak masih marak terjadi di kalangan kita. Hari ini ada suara panggilan keadilan untuk melindungi mereka yang lemah dan tidak mampu membela diri terhadap agresi kekejaman yang sering terjadi di sekitar kita. Kiranya kita bukan pelaku dari kekejaman itu. Kita harus menjadi pelaku firman yang hidup di dalam terang sama seperti Kristus ada di dalam terang, supaya kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dengan selalu berupaya merawat kehidupan tanpa arogansi dan kerakusan. Saudari dan saudara yang terkasih, kita masih berada dalam oktav Natal. Kiranya kita tetap ingat bahwa Natal adalah pertemuan dengan bayi yang baru lahir yang terbaring di palungan. Saat kita merenungkannya di palungan,
kita tidak gagal memikirkan semua anak yang terus dilahirkan hari ini dalam kemiskinan yang parah di banyak wilayah di dunia. Kita juga tidak gagal memikirkan bayi yang baru lahir, yang tidak diterima, yang ditolak, yang tidak mampu bertahan hidup karena kurangnya perhatian dan kasih sayang. Selanjutnya, kita juga tidak gagal memikirkan keluarga-keluarga yang merindukan kegembiraan karena kehadiran seorang anak. Mari kita terus mewartakan damai Natal dengan semakin mencintai, memperhatikan, dan merawat anak-anak di sekitar kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, curahilah kami terang-Mu untuk merenungkan cinta-Mu yang besar yang hadir dalam kelembutan palungan, sebuah tanda kerendahan hati dan kasih yang murni. Ampunilah kami jika dalam kesombongan dan arogansi, kami sering gagal melihat kehadiran-Mu di tengah mereka yang lemah dan tak berdaya. Jangan biarkan hati kami menjadi keras seperti Herodes, yang membiarkan ketakutannya menguasai dan menghancurkan. Sebaliknya, tanamkanlah dalam diri kami kerendahan hati untuk menyambut terang-Mu yang mengusir kegelapan. Kami berdoa bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan, penelantaran, dan ketidakadilan. Ulurkanlah tangan-Mu untuk melindungi mereka. Berikanlah kekuatan kepada mereka yang memperjuangkan keadilan, dan sadarkanlah hati para pelaku kekejaman untuk bertobat. Bimbinglah kami untuk menjadi pelaku kasih dan terang-Mu. Ajarkanlah kami untuk mencintai tanpa batas, memperhatikan tanpa pamrih, dan merawat tanpa lelah anak-anak yang kehilangan kasih sayang. Jadikanlah kami pembawa damai Natal di tengah dunia yang penuh pergulatan ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Sang Bayi Kudus yang lahir di palungan, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan memberkati kita.